Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli kendaraan berat. Mirip-mirip dengan salah satu perusahaan dari pada Astra sih, Astra International, yakni adalah UNTR yang juga jual beli kendaraan berat. Bukan hanya UNTR, bahkan ada Hexa lagi yang juga bergerak di bidang penjualan alat berat. So, Kops ini bisa dibilang berani menantang kedua raksasa karena mereka juga bergerak di bidang yang serupa. Dan bagaimanakah kinerja fundamental daripada perusahaan satu ini, kita akan lihat bersama-sama ya. Kita akan membahas Kobexindo Truckstore Tbk dengan kode emiten KOBX atau kita panggil aja KOBX. Pertama kita lihat dulu sejarah daripada mereka, di mana mereka didirikan pada tahun 2022 untuk melakukan kegiatan komersialnya. Produk apa aja sih yang mereka tawarkan di sini? Kita bisa lihat di sini dari sisi produk. Ada beberapa merek yang mungkin kita kenal. Di antaranya di bidang mining and mineral recovery ada Doosan, Terex, dan Mercedes-Benz. Lalu di bidang material handling and logistic solution ada Jung Heinrich, MIC, dan lain-lain ya. Doosan juga ada lagi. Environmental solution, di sini ada mereknya. Construction and agriculture ada di sini. Kebanyakan ada di merek Doosan. Mereka juga menyediakan jasa untuk perawatan, suku cadang, dan lain-lain. Pengirimannya juga baik, layanan panggilan, dukungan perbaikan, pemeliharaan, dan pemeliharaan juga. Pertukaran komponen juga ada di sini. Inspeksi barang, analisasi minyak, dan lain-lain. Lalu ada lagi suku cadang yang disediakan oleh KOBX ini. Jadi cukup lengkap ya. Jadi agak lebih tenang kalau membeli kendaraan di sini karena mereka menyediakan dari hulu ke hilir, dari kegiatan spare part-nya juga ada. Lalu ada fasilitasnya di sini. Terdiri dari bengkel, gudang, dan pusat pelatihan di area seluas 35.000 meter persegi di daerah Remahabang, Bekasi, Jawa Barat. Dengan investasi lebih dari 10 juta US dollar, fasilitas kami dilengkapi dengan sistem inventaris dan suku cadang terkomputerisasi dan terhubung dengan cabang, kantor perwakilan, dan lokasi kerja kami di wilayah lain di Indonesia. Lalu selanjutnya ada di bidang in and out course ya. Kita terjemahkan dulu. Translate. Ini kursus ya. Kursus mesin, teknis, dan lain-lain. Selanjutnya, mereka bahkan menyediakan akun untuk marketplace ya. Di blibli.com mereka ada juga, di mana mereka menjual berbagai jenis produk spare part untuk kendaraan mereka. Ya, dari filternya, juga dari pipanya, dan lain-lain itu mereka sediakan di sini. So, mereka sangat melihat peluang di marketplace juga sih sampai mereka bisa bikin di sini ya. Jadi untuk prospeknya sih bagaimana? Untuk prospek daripada KOBX ini sih ya cerah ya. Karena sangat dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan dan juga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kendaraan berat disediakan oleh KOBX ini. Selanjutnya kita lihat dulu fundamental daripada KOBX ini. Dengan pemegang saham publik sebesar 10% dan PT Kobexindo Investama sebesar 89%. Untuk berita-beritanya sih nggak ada berita negatif ya di sini ya, yang memberatkan perusahaan. Selanjutnya kita lihat dulu key statistik daripada KOBX ini. Pakai dolar ya, jadi agak susah, harus dikonversi, tapi nggak apa-apa. Untuk RT Business sudah memperhitungkan PR-nya kepada kita. Dengan operating profit lebih kecil daripada net profit, ini kurang bagus sih. Itu berarti nggak bisa dijadikan patokan ya untuk operating profitnya. Dengan PR-nya 4,24 kali, cukup bagus, tapi mengingat bukan operating profit yang mendominasi ya harus hati-hati sih. Dengan operating profit margin 6,6%, cukup tipis. Dengan net profit margin 11%. Nah, ini yang cukup tebal. Dengan kuitansinya nggak sampai 100% ya, bahkan kuitansinya pun cuma 96%. Jadi ya cukup berbahaya sih keuangannya. Dengan turnover pada hari ini sebesar 3,5 M. Cukup liquid. Cuman ya ada beberapa sektor yang kurang menarik bagi saya untuk KOBX ini ya. Dari sisi liquidity-nya, sisanya sih oke-oke aja. Jadi ya untuk KOBX ini apakah menarik bagi saya? Nggak lolos salah satu dari kriteria saya sih udah pasti nggak menarik. Jadi untuk saran saya, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat berat sih masih belum ada yang menarik bagi saya ya, karena memang valuasi daripada UNTR juga udah cukup mahal.
Hexa juga enggak lolos ya untuk 4 kriteria saya, jadi ya belum ada saham kendaraan berat yang menarik perhatian saya. Kalau untuk saham batubara sih udah banyak banget sih. Ya, saya udah bikin di video terpisah lainnya, jadi ya untuk COPX ini masih belum menarik. Demikian pembahasan tentang COPX, penjual kendaraan berat yang bersaing ketat dengan Hexa dan UNTR. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.